Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Para hadirin wa hadirat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita banyak sekali nikmat sehingga kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan 1442 Hijriah pada tahun ini. Yang kedua adalah tak lupa pula kita haturkan salawat beriringkan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang menderang yang kita rasakan pada saat hari ini. Pada kesempatan kali ini, Ananda akan bertausiah sedikit dengan berjudulkan dengan membudayakan saling menasehati. Agama Islam adalah agama yang di dalamnya terdapat aturan-aturan dan hukum-hukum ketentuan Allah yang harus dilaksanakan oleh manusia. Namun, mengingat manusia adalah makhluk yang lemah, ada kalanya manusia keluar dari ketentuan-ketentuan yang telah Allah tetapkan. Maka menjadi kewajiban bagi orang yang berada di dalam ketentuan-ketentuan Allah untuk mengingatkan mereka yang melanggar. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa dengan saling berwasiat dalam kebaikan dan saling menasihati, maka manusia akan selalu dalam aturan agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Asr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan berwasiatlah kalian dalam kebenaran dan berwasiatlah kalian dalam kesabaran. Kalau kita memperhatikan tentang nasihat ini, nasihat merupakan amal yang besar sekali pahalanya di sisi Allah dan pula keutamaannya. Mengapa? Karena nasihat ini adalah tugas yang dahulu dilakukan oleh para rasul dan para nabi. Mereka para rasul dan para nabi menasihati umatnya siang dan malam agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala kesyirikan. Tetapi bagaimana dengan muslim kita sekarang ini? Banyak dari muslim kita ini sekarang mulai acuh tak acuh ketika untuk menasihati muslim-muslim yang lain. Oleh karena itu, marilah kita tumbuhkan lagi sifat menasihati dalam kebaikan ini. Tetapi ada beberapa adab yang harus diperhatikan dalam menasihati. Di dalam surah Al-Asr disebutkan kalimat saling menasihati 2 kali. Yang pertama adalah saling menasihati dalam kebenaran. Apa maksudnya? Saling menasihati dalam kebenaran adalah saling menasihati karena tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Bukan menasihati untuk menjatuhkan orang yang kita nasihati, melecehkannya atau memperdayainya. Yang kedua adalah berbaik sangka. Ketika kita hendak menasihati saudara kita, hendaknya kita berbaik sangka dahulu kepadanya. Janganlah kita menasihatinya didasari oleh suuzon atau prasangka buruk. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyukai prasangka buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kalian prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Yang selanjutnya adalah sabar dalam menasihati dan dinasihati.
Sabar merupakan modal utama bagi orang yang dinasehati dan orang yang menasehati. Karena ketika kita menasehati, tidak semua orang langsung menerimanya. Ada beberapa orang yang sulit dinasehati dan membutuhkan waktu. Sebagaimana kisah Nabi Nuh alaihi salam yang telah berdakwah kepada kaumnya 950 tahun lamanya, tetapi hanya sedikit sekali pengikut beliau. Dan begitu pula ketika kita dinasihati oleh orang, maka hendaknya kita menerima kritikan dan nasihat tersebut. Karena dengan kritikan tersebut kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Yang keempat adalah cara dalam memberikan nasihat. Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh yang baik ketika memberikan nasihat, menggunakan tutur kata yang lemah lembut dan menjauhi kata-kata yang keras dan kasar. Tetapi kalau kita melihat fakta, banyak macam-macam dalam memberikan nasihat. Contohnya adalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau lebih senang apabila dikritik di depan orang banyak. Ketika itu, beliau bisa mengintrospeksi dirinya. Berbeda dengan Imam Syafi'i, beliau lebih senang apabila dikritik atau dinasihati di belakang banyak orang. Karena ketika beliau dinasihati di depan banyak orang, maka itu akan mempermalukannya. Ada juga kisah dahulu pada saat zaman Nabi Muhammad SAW. Ada seorang badui yang kencing di masjid Nabi. Lalu lantas, apakah Nabi langsung memarahinya? Tidak. Tetapi Nabi menyuruh para sahabat untuk membersihkan tempat kencingnya. Kenapa Nabi tidak marah kepadanya? Karena si badui belum tahu aturannya. Tetapi ketika ada orang yang tidak mau berjamaah di masjid, Nabi mengancamnya akan membakar rumah mereka. Mengapa? Karena mereka sudah tahu aturannya. Yang terakhir, cara dalam memberikan nasihat adalah langsung dengan memberikan teladan. Langsung dengan memberikan teladan yang baik kepada yang ingin dinasihati. Memberikan contoh yang baik, melakukan hal-hal yang baik, mengajak yang ingin dinasihati kepada hal yang baik, dan jauhi untuk mengatakan hal yang dia sendiri tidak melakukannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Baiklah para hadirin rahimakumullah, mungkin hanya sekian tausiah singkat yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.